Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menggetarkan jiwa. Energi hijau giok yang terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin mencolok. Pada akhirnya, itu seperti cetakan tangan seukuran telapak tangan, tampak sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Xiao Yan, kejutan melintas di wajah hantu setan tanah tua. Dengan kekuatan Du Huang hanya 4 bintang, Xiao Yan benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli di puncak kelas Du Huang akan kesulitan mencapainya. Orang ini memang seperti yang dikatakan Han Feng. Dia memiliki beberapa douki dengan kekuatan yang cukup besar. Namun, jika Xiao Yan ingin menang hanya dengan ini, dia pasti sedang melamun dan sedikit terlalu naif. Segel cahaya di tangan Xiao Yan akhirnya terhenti sementara hantu setan tanah tua tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya membawa kekejaman saat dia melihat yang terakhir. Dengan sedikit gerakan sayap tulang di punggungnya, Xiao Yan mempersiapkan dirinya untuk menghindar setiap saat. Tangannya juga tidak berhenti sejenak saat dia menjerit dingin dan melemparkannya dengan kejam ke Old Ground Demon Ghost. Bang! Sidik jari energi hijau giok perlahan lepas dari tangan Xiao Yan. Namun, saat itu terjadi, ruang di sekitar Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens di bawah energi yang menakutkan. Banyak garis spasial seperti riak tersebar dengan tenang. Sidik jari energi baru saja meninggalkan tangan Xiao Yan ketika tiba-tiba bergetar. Setelah itu, anehnya menghilang dari tempatnya. Hanya seseorang dengan penglihatan yang sangat baik yang dapat melihat bahwa cahaya hijau giok kecil telah menembus udara dan diam-diam melesat ke arah hantu setan tanah tua. Kelicikan segel cahaya energi ini mungkin bisa membuat ahli biasa lengah. Namun, itu mengalami kesulitan mencapai efek seperti itu pada ahli seperti hantu setan tanah tua. Ini karena setiap tindakannya jelas diserap oleh matanya. HMPH. Mata hantu setan tanah tua gelap dan dingin saat dia melihat sidik jari energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak mengelak. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar mengelak saat menghadapi Du Huang belaka. Kecepatan segel cahaya energi sangat cepat. Sebelum semua orang di bawah bisa pulih, anehnya muncul di tempat beberapa puluh kaki di atas kepala hantu setan tanah tua. Segel tangan yang dibentuk oleh tubuh kristal hijau giok yang aneh, pada saat ini, melepaskan energi menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya hijau giok yang menusuk mata melesat keluar saat ini, menyebabkan cukup banyak orang dengan tergesa-gesa menutup mata mereka yang terluka. Pada saat yang sama, tekanan energi yang tersembunyi di segel cahaya juga menyebabkan semua orang merasa gelisah. Apakah kekuatan yang menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang ahli Du Huang? Segel tangan kristal yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan ekspresi hantu iblis tanah lama sedikit bergetar tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun hal ini agak menyimpang dari harapannya, itu tidak membuatnya merasa rugi. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat udara dingin berwarna hitam melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hijau giok yang menyilaukan seperti matahari yang melayang di langit. Hening sesaat sebelum cahayanya tiba-tiba menyusut. Segera setelah, ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur besar. Bang! Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdenging. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala, mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur besar yang terbentuk. Namun, tidak ada tanda-tanda sosok hantu setan tanah tua. Jelas, dia sedang dibungkus oleh energi hijau giok panas yang mengandung energi yang sangat liar dan keras. Seluruh Akademi Batin menjadi jauh lebih sunyi saat ini. Mereka semua memandang awan jamur energi hijau giok yang indah di langit.
Rasa hormat dan ketakutan untuk pria muda berjubah hitam itu tanpa sadar muncul di hati semua orang. Kekuatan yang begitu menakutkan memang pantas menjadi legenda di Akademi Dalam. Xiao Yan menutup mulutnya dan batuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya pucat putih. Meskipun saat ini dia adalah Do Huang bintang 4, menggunakan si Flipping Seal masih membutuhkan Do Qi yang cukup banyak. Untungnya, dia tidak lagi menghabiskan semua Do Qi di dalam tubuhnya setelah menggunakannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Pandangannya tertuju pada awan jamur besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati." Meskipun serangan ini sangat kuat, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa si Flipping Seal, yang memungkinkan seseorang untuk mendominasi kelas Do Huang tanpa rasa takut, hampir tidak bisa membiarkannya melawan beberapa elit Do Zong yang lebih lemah. Namun, hantu iblis tanah tua bukanlah Do Zong biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang elit Do Zong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan jamur energi yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah awan jamur berhamburan, penghalang energi hitam yang sangat besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiao Yan dan dokter peri kecil mengepalkan tangan mereka perlahan saat mereka mempelajari penghalang energi. Itu memiliki pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar merepotkan. Di bawah suasana yang tenang dan khusyuk ini, pusaran energi hitam yang sangat besar perlahan menjadi pucat. Sesaat kemudian, hantu iblis tanah tua, yang tersembunyi di dalam, sekali lagi muncul di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, pakaian hantu iblis tanah tua masih bersih. Bahkan rambutnya tidak menjadi lebih berantakan. Sepasang mata tenang seperti api hantu dengan dingin menatap Xiao Yan dan suaranya yang samar mengandung ejekan yang tidak dia sembunyikan. "Apakah ini dukunganmu? Jika ini adalah kartu trufmu, aku yang dulu akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini." Tangan keriput dari hantu iblis tanah tua ditarik ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang melihat bahwa di punggung tangannya ada darah merah cerah yang menempel di tangannya. Jelas, hantu setan tanah tua tidak sepenuhnya terluka ketika dia menerima segel pembalik laut Xiao yang seperti yang dia tunjukkan pada dirinya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mata hantu setan tanah tua setelah suaranya terdengar. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dengan tubuh yang gemetar tiba-tiba, dia segera menghilang secara misterius. Wajah Little Fairy Doctor dan Xiao Yan berubah saat sosok Old Ground Demon Ghost menghilang. Xiao Yan memimpin dan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras. Tubuhnya menghilang dari tempat aslinya. Begitu dia menghilang, cakar hantu yang berisi udara dingin dan hitam pekat menjulur dari langit hanya untuk mengambil apa-apa. Dasar anak nakal yang licin! Niat membunuh di mata Old Ground Demon Ghost semakin padat setelah dia meleset. Namun, sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan lagi, kekuatan tajam yang mengandung bau amis tiba-tiba datang dari belakangnya. HMPH! Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia merasakan serangan dari belakangnya. Dia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Mereka segera bertabrakan dengan tangan wanita seputih salju itu. Bang! Riak energi yang menggugah jiwa melonjak dari 4 telapak tangan seperti air banjir. Segera, 2 sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu hantu iblis tanah tua hanya gemetar sementara pucat melonjak ke wajah dokter peri kecil. Jelas, dia bukan tandingan hantu setan tanah tua dalam tabrakan langsung. Tubuh hantu iblis tanah tua bergetar setelah memaksa kembali dokter peri kecil. Dia berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiao Yan. Tampaknya hatinya menyimpan dendam terhadap Xiao Yan,
yang sebenarnya menyebabkan dia terluka ringan sebelumnya. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah saat dia melihat hantu iblis tanah tua bergegas ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya dengan tergesa-gesa dikepakkan saat cahaya perak menyala berkedip di bawah kakinya. Setiap kali raungan buntu rendah terdengar, bayangan di belakang akan berkedip dan muncul di udara. Namun, dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan dihancurkan oleh hantu iblis tanah tua yang mengikuti di belakangnya pada saat berikutnya. Dua sosok samar buru-buru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun, semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Do Huans hanya bisa secara samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia melihat Xiao Yan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu setan tanah tua. Kekejaman muncul di matanya. Dia mengertakkan gigi peraknya saat tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Mengikuti perubahan segel tangan ini, auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Ci! Sosok Xiao Yan muncul di langit seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah berhenti sejenak, dia sekali lagi buru-buru menyingkir. Menghindar berulang-ulang ini menyebabkan dahinya berkeringat. Seseorang perlu memfokuskan pikirannya selama pengejaran dan pelarian ini. Karenanya, itu sangat menguras semangat seseorang. Bagaimanapun, bahkan 1 detik kehati-hatian kemungkinan akan menghasilkan pukulan fatal yang tiba. Sosok Xiao yang sekali lagi melintas dan melarikan diri dari hantu setan tanah tua yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika sosok putih muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Aura bergelombang menyebabkan hantu iblis tanah tua yang mengejar di belakang berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang rambut putihnya sekarang mencapai pantatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia jelas memahami bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih kurang jika dibandingkan dengan dia. Tinju Xiao yang tiba-tiba menegang saat dia melihat dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia mungkin telah membuka segel di tubuh racun yang menyedihkan miliknya. Ini mungkin memungkinkan kekuatannya melonjak, tetapi itu juga menyebabkan waktu sampai letusan tubuh racun yang menyedihkan menyusut. Izinkan saya. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara saat rambut panjangnya yang seperti salju melayang tertiup angin. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia mempelajari sosok anggun di depannya. Setelah itu, dia perlahan menyeka keringat di dahinya dan dengan lembut berkata, "Bantu aku menghentikannya sebentar. Serahkan yang lainnya padaku." Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu. Sesuatu yang gila melompat di matanya yang hitam pekat pada saat ini. Kegilaan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang samar. Apa yang orang ini rencanakan? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.